dalam kasih Kristus. Saudara-saudara, warta lisan yang perlu kami sampaikan sebagai berikut. 1. Ibadat minggu ini dipimpin oleh Penatua Iwan Kurniawan. 2. Berhubung kasus COVID-19 di Kota Tegal dan sekitarnya semakin meningkat, maka Majelis Jemaat GKI Tegal memutuskan untuk menghentikan sementara ibadat minggu tatap muka dan live streaming. Ibadat minggu kembali dilaksanakan secara online melalui kanal YouTube GKI Tegal. 3. Telah datang bersamaan dengan surat atestasi masuk dari GKI Wongso Dirjan Yogyakarta atas nama Ibu Meiju, nomor anggota 1673-W dan satu anak baptisan bernama Josephine Naimia Putri Kurniawan, nomor anggota 628-W dengan alamat Jalan Pala 18 nomor A3 Mejasem Barat, Kramat, Tegal. Selamat datang dan bersekutu di GKI Tegal. Warta keempat, Komisi Pelayanan Pena Kasih membuka pendaftaran bagi peserta baru. Peserta Pena Kasih mengisi formulir yang disediakan kantor gereja paling lambat tanggal 30 Juni 2021. Untuk peserta lama dapat melakukan daftar ulang sampai akhir Juni 2021. Keterangan lebih lanjut dapat saudara baca di Warta Jemaat Digital yang dibagikan. Demikian warta lisan ini, selamat memasuki ibadat. Bapak Ibu, kami undang untuk bangkit berdiri. Umat yang dikasihi Tuhan, saat ini mungkin saja kehidupan menjadi semakin sulit. Rintangan, hambatan selalu ada dalam tiap langkah kehidupan kita. Namun, tetaplah berjuang. Janganlah menyerah meskipun tak mudah. Sebab Tuhan Allah begitu mengasihi kita, sampai Ia memberikan putranya untuk mengangkat serta menebus kita. Sehingga
Ibadat minggu ini berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, baik dimanapun saudara berada. Mungkin saja saat ini ada di antara kita yang sedang mengalami kesusahan, kesulitan, beban hidup yang amat berat. Namun sesuai dengan tema kita pagi ini, jangan menyerah meski tak mudah. Sebab firman Tuhan berkata di Yesaya 41 ayat 10, "Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan." Mari kita datang kepada Tuhan, kita bawa doa pengakuan dosa kita. Ya Tuhan, saat ini jalan kehidupan kami terasa tidak mudah dan sangat berat untuk kami hadapi. Semestinya kami menyandarkan diri
untuk berlindung kepada Engkau ya Tuhan. Namun terkadang kami abai. Kami melupakan Tuhan yang berkuasa penuh atas segala sesuatu yang ada di dunia ini, termasuk kehidupan kami. Kami sungguh malu dan menyesal ya Tuhan. Pada kesempatan yang baik ini, kami mau memberanikan diri untuk memohon pengampunan. Kami mau memperbarui komitmen kami untuk selalu bersandar dan berpengharapan kepadamu ya Tuhan, penyelamat hidup kami. Sebab hanya karena kemurahan-Mu lah kami beroleh keselamatan. Inilah Tuhan, doa pengakuan dosa kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, sebesar dan sekeras apapun usaha dan perbuatan baik kita, tak akan mampu melepaskan dari belenggu hukuman dosa. Hanya melalui pertobatan dan kasih karunia Tuhan Yesuslah kita diselamatkan. Dan kita mendapat jaminan kehidupan yang kekal. Sebab firman-Nya di Titus pasal 3 ayat 5-7 mengatakan, Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya, oleh permandian kelahiran kembali, dan oleh pembaruan yang dikerjakan oleh Roh Kudus, yang sudah dilimpahkannya kepada kita oleh Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Supaya kita, sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia, berhak mendapatkan hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Damai besertamu. Damai besertamu. Yesus selamatkanku.
Mari kita naikkan doa pelayanan firman agar kuasa Roh Kudus berkenan menerangi hati dan pikiran kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami sungguh bahagia karena Engkau telah menyelamatkan kami melalui Yesus Sang Juru Selamat kami satu-satunya. Sebagai orang-orang yang telah mendapatkan kasih karunia dari Tuhan, kami mau hidup sebagaimana orang-orang yang telah diselamatkan. Oleh karenanya saat ini kami memohon petunjuk-Mu melalui firman Tuhan yang akan kami baca dan kami renungkan sesaat lagi. Sebab firman-Mu akan menolong dan memampukan kami untuk tetap bertahan di masa-masa yang sulit ini. Kami juga memohon pertolongan Roh Kudus agar berkenan menerangi hati dan pikiran kami, agar melalui firman yang akan kami baca dan dengarkan, benar-benar menjadi sumber kekuatan bagi kami. Saat ini, berfirmanlah ya Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bacaan Injil diambil dari Injil Markus pasal 5 ayat 21 sampai 43. LAI memberikan judul Yesus membangkitkan anak Yairus dan menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang, lalu mengerumuni Dia. Sedang Ia berada di tepi danau. Datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya, "Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup." Lalu pergilah Yesus dengan orang itu, orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, "Asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling ke tengah orang banyak dan berkata, "Siapa yang menjamah jubahku?" Murid-muridnya menjawab, "Engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau berkata, 'Siapa yang menjamah aku?'" Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru?" Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, "Janganlah takut, percaya saja." Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta, kecuali Petrus,
Yakobus, dan Yohanes, saudara Yakobus. Mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat, dan di sana dilihatnya orang-orang ribut, menangis dan meratap dengan suara nyaring. Sesudah ia masuk, ia berkata kepada orang-orang itu, "Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati, tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan dia. Maka diusirnya semua orang itu, lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu, dan mereka yang bersama-sama dengan dia masuk ke kamar anak itu. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, "Talitakum," yang berarti, "Hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah." Seketika itu juga anak itu bangkit berdiri dan berjalan, sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang hadir sangat takjub. Dengan sangat ia berpesan kepada mereka, supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Lalu ia menyuruh mereka memberi anak itu makan. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang melakukannya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, ada sebuah penelitian yang menurut saya sangat mengejutkan. Hasil penelitian itu menunjukkan jika keputusasaan dapat menyebabkan kematian. Penelitian ini dilakukan oleh John Leake dan jurnalnya dapat ditemukan di sciencedirect.com dan pernah dimuat di New York Post pada bulan September tahun 2019 yang lalu. Ia mengatakan jika seseorang memutuskan untuk menyerah pada kehidupan dan tidak ditangani dengan baik, maka dalam 3 minggu bisa saja menyebabkan kematian. Kondisi ini disebut dengan kondisi medis nyata yang dapat muncul pada saat seseorang mengalami trauma berat dan merasa tidak ada lagi jalan keluar. Maka orang itu akan menyerah dan melihat jika kematian sebagai satu-satunya jalan keluar yang masuk akal. Karena begitu menyerah, berarti kita tidak lagi mau berupaya untuk bangkit atau berbuat sesuatu dari apa yang membuat kita terpuruk. Oleh sebab itu, jangan menyerah. Meskipun keadaan sulit dan tidak mudah. Saya tahu Bapak Ibu, ini adalah hal yang sulit dan tidak mudah untuk dilakukan. Tekanan atau beban hidup kita terus saja mendera, tiada henti, bahkan membuat kita mudah putus asa dan menyerah. Tetapi hari ini kita mau belajar untuk tidak menyerah meskipun tidak mudah, seperti apa yang dialami oleh Yairus, seorang ayah yang dihormati sebagai kepala rumah ibadat, dan seorang perempuan yang tersingkirkan dalam ketidakberdayaan karena sakit pendarahan selama 12 tahun. Jadi setelah melayani di Gerasa, Tuhan Yesus kemudian kembali dengan menggunakan perahu. Dan ketika dia masih di tepi danau, datanglah Yairus, seorang kepala rumah ibadat orang Yahudi. Dan ketika berjumpa dengan Yesus, Yairus langsung sujud memohon pertolongan agar Yesus mau mampir ke rumahnya untuk menyembuhkan anak perempuan satu-satunya yang berusia 12 tahun.
Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, sebagai seorang ayah dari anak perempuan yang saat ini berusia 11 tahun, saya itu merasa memahami apa yang dirasakan oleh Yairus. Sebagai seorang ayah, ketika anak kita sakit, mau anak perempuan atau anak laki-laki, tentunya kita akan berjuang dengan keras. Kita akan berusaha mencari cara agar anak yang kita cinta itu bisa sembuh. Yairus berjuang sangat keras untuk mendapatkan perhatian Yesus. Ingat Bapak Ibu, di ayat tadi yang kita baca pertama, dikatakan jika orang banyak berbondong-bondong mengerumuni Yesus. Selain berjuang di tengah kerumunan orang banyak, Yairus juga berjuang keras melawan rasa malu, egonya, jabatannya, bahkan posisinya sebagai kepala rumah ibadat dan juga masa depannya. Ia tidak mempermasalahkan jika orang banyak itu mengenalinya sebagai pemimpin rumah ibadat. Yang penting Yesus itu mau datang dan meletakkan tangannya ke atas anak perempuan satu-satunya. Tuhan Yesus kemudian pergi mengunjungi anak perempuan Yairus, namun dikatakan sedikit tertunda karena ada perempuan yang sudah 12 tahun sakit pendarahan menghampiri dan menyentuh baju ujung jubah Yesus. Dan tiba-tiba salah satu anggota keluarga Yairus datang lalu memberitahukan jika anak perempuannya telah meninggal. Sekaligus mengingatkan bahwa tak lagi perlu menyusahkan guru atau Yesus. Tetapi Yesus meminta Yairus untuk tidak menyerah, tidak perlu takut, tetap percaya bahwa masih ada pengharapan. Setibanya di rumah Yairus, sudah banyak orang yang meratap. Tetapi Yesus kemudian berkata kepada mereka, "Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati, tetapi tidur." Dan Yesus kemudian mengusir mereka semua, sebab orang-orang ini mentertawakan perkataan Yesus. Bapak Ibu, Tuhan Yesus kemudian menemui anak itu, memegang tangannya dan berkata, "Talita kum." Talita artinya anak perempuan, kum itu berdiri. Jadi, "Hai anak perempuanku, aku berkata kepadamu, bangunlah." Seketika itu juga anak perempuan itu berdiri, berjalan, dan semua orang takjub melihat apa yang dilakukan oleh Yesus. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, ketika hendak mengunjungi anak perempuan Yairus, perjalanan Tuhan Yesus sempat tertunda oleh karena seorang perempuan yang sudah sakit 12 tahun. Sakitnya bukan main-main, sakit pendarahan. Itu menyentuh atau menjamah ujung dari jubah Yesus. Nah, pertanyaannya, mengapa sentuhan dari perempuan ini bisa menunda perjalanan Yesus? Padahal di situ banyak sekali orang-orang yang sedang berusaha menjamah Yesus. Kenapa hanya perempuan ini? Karena sentuhan dari perempuan ini mengandung iman, pengharapan yang sangat kuat, sehingga saat itu juga sembuhlah ia dari sakit pendarahannya. Nah, uniknya, kalau kita baca dengan sesama, bukannya bersuka cita karena sudah sembuh, tetapi perempuan ini malah gemetar, ketakutan, lalu sujud di hadapan Yesus. Dan ternyata Bapak Ibu, perempuan ini bukanlah orang Yahudi,
Dan ada yang mengatakan jika orang ini atau perempuan ini adalah orang kafir. Dan perempuan ini juga dianggap cemar, dianggap najis karena pendarahannya. Bukan hanya dirinya yang najis, tetapi juga tempat yang ditidurinya, yang didudukinya, yang disentuhnya itu menjadi najis. Bahkan orang yang bersentuhan dengan dia akan menjadi najis. Bahkan bersentuhan dengan benda yang ia pegang juga akan menjadi najis. Bapak Ibu, detailnya bisa Bapak Ibu baca di Imamat pasal 15 ayat 19 sampai 31. Dari hal ini kita memahami jika ada resiko yang besar yang harus ditanggung oleh perempuan ini ketika ia berada di tengah kerumunan. Dan dikatakan di ayat yang ke-27, ia mendekati Yesus dari belakang. Perempuan ini tahu diri, jika dirinya tidak pantas berada di kerumunan orang banyak. Ia tidak layak berada di depan orang, cukup di belakang saja. Asal menjamah jubahnya Yesus, ia percaya ia bisa sembuh. Iman dari perempuan inilah yang menyelamatkannya. Ia juga tidak menyerah. Ia tetap semangat untuk bergerak meskipun tidak mudah. Bagaimana jika Yairus dan perempuan yang sakit ini memilih untuk menyerah dan enggan berjuang? Yang pasti anak Yairus tidak akan bangkit kembali. Dan perempuan yang sakit ini akan terus menderita, bahkan hingga ajal menjemputnya. Bapak Ibu dan saudara sekalian, inilah pentingnya jangan menyerah meskipun tidak mudah. Karena begitu kita memutuskan menyerah pada keadaan, atau orang banyak menyebutnya nasib, maka kita akan menjadi putus asa. Ketika putus asa, maka seluruh daya kehidupan kita akan tergerus habis dan kemudian sirna. Kita menjadi apatis terhadap orang yang ada di sekitar kita, termasuk masa bodoh dengan keluarga kita, dengan diri kita. Dan kalau saja ini terus berlanjut, maka sudah dapat dibayangkan apa yang terjadi. Ya tadi berasumsi jika kematian menjadi jalan satu-satunya. Sekarang bagaimana agar kita mampu memiliki keyakinan untuk tidak menyerah walaupun itu sulit. Seperti halnya Yairus dan perempuan yang sakit pendarahan tadi. Mereka tidak menyerah di tengah banyaknya orang yang berbondong-bondong di sekitar Yesus. Mereka terus berjuang walaupun diperhadapkan dengan kondisi yang sangat sulit. Caranya hanya satu, yaitu tetap berpengharapan kepada Yesus. Dengan berpengharapan kepada Yesus, kita akan dimampukan untuk bertahan di tengah kesulitan dan penderitaan. Ibrani 6 ayat 19 mengatakan, jika pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Dengan pengharapan kita akan mampu seperti Yairus yang tetap memilih mendekat dan tetap percaya kepada Yesus walaupun anggota keluarganya mengatakan, anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru? Dengan pengharapan kita akan seperti perempuan yang sakit pendarahan, yang akan maju terus, bergerak terus di tengah keterpurukan, berdesak-desakan, berhimpit-himpitan, yang mungkin saja menyakiti dirinya. Tetapi perempuan ini akan maju terus. Mungkin saja ada banyak penderitaan
yang saat ini sedang kita alami. Tetapi percayalah, jika kasih setia Tuhan itu tidak pernah berkesudahan, rahmat-Nya juga selalu baru, tak pernah habis-habisnya. Karena begitu besar kasih setia Allah kepada kita. Kekuatan kita, kekayaan kita, rasa percaya diri kita, kebahagiaan bisa saja habis dan sirna. Tetapi hanya satu yang tak akan habis di kehidupan manusia, yaitu kasih setia Tuhan yang selalu baru setiap pagi. Pengharapan kita kepada Tuhanlah yang akan menjadikan kita kuat untuk menjalani kehidupan yang sulit ini. Amin. Bersama dengan gereja dari segala abad dan tempat, kita mengucapkan, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudara, kita kembali menghadap Tuhan, kita naikkan doa syafaat kita, dan di akhir doa nanti kita akan bersama-sama menyanyikan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami sungguh bersyukur untuk firman Tuhan yang baru saja kami dengarkan. Kami mau terus berjuang dan tidak menyerah, meskipun perjuangan kami berat dan sulit. Sebab kami tahu bahwa Engkaulah sumber pengharapan kami. Hanya dengan berpengharapan kepadamu ya Tuhan, maka kami akan mampu menghadapi kasih dan menghadapi kesulitan yang ada ini. Ya Tuhan, hingga saat ini kesulitan yang mengancam hidup kami, bahkan seluruh dunia, hingga menyebabkan pandemi global adalah virus corona yang telah bermutasi tak terkendali. Kami menyadari ya Tuhan, jika virus corona ini dapat menyebar karena pergerakan dari diri kami, para manusia. Kami mau menghentikan penyebaran virus corona ini, sehingga pandemi ini cepat berlalu. Tolong kami ya Tuhan untuk tetap mematuhi aturan protokol kesehatan dimanapun kami berada. Kami juga mau berdoa, bahkan tak henti-hentinya berdoa untuk segala usaha dan proses yang dilakukan untuk mengatasi pandemi COVID-19 ini. Khususnya bagi para pemerintah, untuk gugus tugas COVID-19, serta pihak-pihak yang tengah berusaha menangani dan mengatasinya. Juga proses pemberian vaksin yang telah dan sedang dilakukan. Kami berharap agar dapat menolong dan membantu menghentikan pandemi ini. Secara khusus, kami mau berdoa untuk mereka yang terpapar virus COVID-19, yang sedang berjuang untuk pulih, untuk para pasien yang dirawat di rumah-rumah maupun isolasi mandiri, ataupun di rumah sakit, ataupun di ruang-ruang isolasi. Tuhan, sembuhkan mereka. Juga para tenaga medis
dokter, perawat, kiranya Tuhan terus jaga dan lindungi mereka. Tuhan, peribadatan di GKI Tegal, khususnya ibadat Minggu, saat ini dilaksanakan kembali secara online. Mengingat kasus COVID-19 terus meningkat. Namun kami mau terus berdoa untuk kerinduan kami, untuk kebutuhan tambahan seorang tenaga musik gerejawi, juga para pelayan di bidang multimedia, agar kegiatan-kegiatan yang dilakukan secara online ini dapat terus berjalan dan membantu untuk mendekatkan diri kami kepada-Mu ya Tuhan. Kami juga terus berdoa untuk proses pembangunan gedung sekolah PAUD Elkana yang sudah berada di tahap akhir. Namun masih ada hal-hal lain yang dibutuhkan agar sekolah ini dapat digunakan dan dibuka. Kiranya Tuhan terus mencukupkan, menolong panitia pembangunan, sehingga sekolah PAUD Elkana siap untuk dibuka. Tuhan, cuaca di daerah Tegal saat ini sedang tidak menentu dan membuat daya tahan tubuh kami lemah dan sakit. Kami mohon agar Tuhan tetap menjaga kesehatan kami. Bagi mereka yang saat ini sedang sakit, yang mengalami lemah tubuh, yang mungkin saja kami sedang sebutkan dalam doa kami pribadi, Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan mereka. Ya Tuhan, kami juga menyerahkan setiap pergumulan pribadi kami masing-masing yang sedang kami gumuli, yang sedang kami perjuangkan, yang sedang kami hadapi. Namun kami mau percaya, kami menyerahkannya kepadamu ya Tuhan, sebesar apapun itu, seberat apapun itu, kami percaya bahwa Engkau akan menolong dan memampukan kami untuk menghadapi dan mengatasinya. Inilah pergumulan dan doa syafaat yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Saudara-saudara, selama kita belum dapat beribadat di gedung gereja, maka semua jenis persembahan yang biasa diberikan seperti kolekte, bulanan, aksi puasa, Thanksgiving Day, persepuluhan, ucapan syukur, dan lainnya dapat langsung ditransfer ke rekening Gereja Kristen Indonesia Tegal BCA 047 6399 399. Saudara-saudara juga dapat memasukkan persembahan ke kotak persembahan di depan kantor gereja pada jam kerja Senin sampai Jumat
pukul 8 pagi sampai jam 1 siang. Majelis Jemaat GKI Tegal juga mengembangkan QR Kode Standar Pembayaran Nasional atau QRIS untuk mempermudah saudara-saudara dalam memberikan persembahan, sehingga saudara dapat memberikan persembahan melalui aplikasi uang elektronik seperti M-Banking, GoPay, OVO, Dana, Sakuku, dan lain-lain. Bagi saudara yang kesulitan mentransfer atau tidak bisa bepergian, Majelis Jemaat GKI Tegal dapat melayani pengambilan sampul-sampul tersebut ke rumah saudara. Silahkan menginformasikan atau menghubungi melalui SMS atau WA 0856 6688 246. Bagi anggota dan simpatisan GKI Tegal Pos Jemaat Slawi, kolekte, persembahan bulanan atau syukur, dan lain-lain dapat ditransfer ke rekening BCA 362 2123 123 atas nama Laura atau Dwiyanti. Saudara-saudara, mari kita memberi persembahan sambil ingat firman Tuhan 1 Korintus 1 ayat 4. Tertulis, "Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu, atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus." Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri, teristimewa rahmat-Mu yang hidup abadi. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku, padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Sanak saudara dan teman Kau beri kepadaku, berkat terindah ialah ku jadi anakmu. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku, padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas kasih karunia dan berkat yang telah Tuhan limpahkan kepada kami. Dan saat ini Tuhan juga beri kesempatan kepada kami untuk mengucap syukur dengan persembahan yang kami kumpulkan. Kiranya Tuhan berkenan dengan persembahan kami dan ajar kami untuk selalu memberi yang terbaik kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hai bangkit pagi Yesus, pahlawan salibnya, lanjutkan lagi Raja dan
Umat yang terkasih, kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Tuhan. Sekarang mari kita menerima berkat dari Tuhan. Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kita dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kita, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kita berlimpah-limpah dalam pengharapan.